Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang teman-teman di minggu ke 3 mata kuliah perangkat bergerak, ya, pemrograman perangkat bergerak. Nah, jadi di minggu atau praktikum ketiga ini kita akan membahas tentang eh, widget-widget lain ya, misalnya teks, icon, sama container, sidebox, button, dan text form field sama alert dia dialognya. Nah, jadi kita lanjutin dari project kemarin aja, teman-teman. Nah, tapi kalau yang teks ini ya kan itu kita sudah gunakan di praktikum minggu duanya. Nah, cuma ternyata teks ini bisa dikasih style atau gaya gitu ya. Gaya tulisnya gimana? Seperti misalnya mau colorsnya apa, background colorsnya apa, terus size fontnya mau berapa itu bisa diatur di teks ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, yang kedua yang akan kita coba adalah icon. Nah, jadi secara default sebenarnya ada icon yang bisa dipakai di Flutter ya, teman-teman. Nah, contohnya ini yang dibuatkan oleh praktikumnya. Saya coba demokan. Kita buat aja misalnya kita buat kelas baru misalnya STL, stateless, widget, terus misalnya namanya apa ya? Praktik icon underscore icon misalnya. Nah, ininya saya copy aja, kita nge-return scaffold. App bar ini default ya, teman-teman. Atau ya biar seperti ini. Nah, biar ada apa nih? Ada app barnya. Nah, namanya saya kasih praktikum atau judulnya saya kasih praktikum icon. Nah, belum berubah karena kita panggil ini di home-nya ya. Atau kita coba hot restart ya, teman-teman ya. Nah, mungkin tadi nggak berubah karena ketika kita jalankan itu ada cons-nya di sini. Jadi dia ya nggak akan berubah nilai variabelnya. Kita coba hilangin cons-nya terus kita jalankan kembali. Oke, kita tunggu dia nge-debug dulu ya. Nah, sudah ya harusnya muncul nih title praktikum icon. Nah, kita tambah bodinya. Ini saya rapin dulu. Ini harusnya di sini ya. Oke, ini kurang rapi. Jadi mungkin saya ketik manual aja. Jadi di sini kita perlu kontainer untuk membungkusnya. Kontainer terus
Oh ini lupa koma. Kontainer terus padding inside. Oh, nah ini tapi nanti saya kasih belakangan aja dulu biar teman-teman ngerti itu. Apa itu padding dan lain-lainnya. Tambah cellnya dia row. Terus dia punya children column. Oke, kolom. Isinya ini ada children lagi, yaitu icon sama teks. Misalnya di sini kita kasih icon dot access. Oh, salah. Icons dot access alarm. Oke. Terus teksnya teks alarm. Oke, ini harusnya di sini. Saya salah. Nah, sudah oke. Terus kita copy aja ini kolom ini. Jangan lupa kasih koma. Nih, ini. Oke. Iconnya kita ganti icon font. Sama teksnya kita ganti font untuk yang kedua. Terus yang book. Kita coba refresh. Nah, udah jadi ya teman-teman ya. Nah, tapi kan yang diharapkan oleh si ini praktikumnya. Nah, itu seperti ini hasilnya berada di tengah-tengah. Nah, caranya gimana? Ya kita punya ini main axis alignment fitur itu ya. Jadi kita coba tambah apa yang terjadi. Main axis alignment space evenly. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di sini kan agak ke bawah gitu ya. Ini kan terlalu mepet. Nah, kita bisa gunain padding gitu ya. Jadi ada jarak lah dari atas, kiri, bawah, kanannya lagi. Nah, itu dikasih di kontainer ya. Padding h insert.all. Nah, harusnya sekarang ada jarak. Atau 20 ya. 20. Nah, 20 udah oke. Nah, hasilnya kira-kira sama teman-teman. Dan terus yang ketiga ini eh sepertinya tidak ada yang akan teman-teman atau menjadi tantangan untuk teman-teman ya. Tapi ya widget kontainer ini punya apa ya namanya? Punya hal-hal yang bisa diberi nilai ya. Contohnya kayak tadi padding, margin, decoration sama ya dia juga bisa dikasih child atau children ya sama. Kayaknya tidak ada yang berarti di sini. Maksudnya kayaknya nggak ada tantangan untuk teman-teman. Nah, jadi tinggal kerjakan aja. Terus di sized box. Nah, misalnya sized box itu biasanya digunakan untuk apa ya? Ngebuat ini sih apa? Spasi gitu ya, tapi tanpa padding gitu. Nah, misalnya ya, di sini saya mau kasih space icon sama alarmnya. Misalnya itu kedempetan banget gitu. Ya udah, tinggal kasih sized box, height, misalnya kita kasih jaraknya sekian. Nah, hasilnya akan seperti ini.
Tinggal kalian kopas aja ke sini biar sama rata semua. Nah, terus di button, nah ini kalian coba aja material ini. Kira-kira ya hasil tampilnya seperti ini. Misalnya saya hapus ya. Child. Nah, yang lainnya, yang ini mungkin teman-teman ya ngerti lah itu properti apa. Tapi mungkin yang on preset ini mungkin teman-teman baru pertama kali. Nah, on preset ini apa? Nah, on preset ini ya ketika button itu ditekan, dia melakukan apa? Nah, tapi kali ini kita kosongin aja dulu. Kita coba lihat bentuk-bentuknya ya. Reset button. Nah, material button, flat button. Nah, gitu ya. Dia secara default ya gak susah dibedakan sih. Atau kita buat dia menjadi sejajar aja ya. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, terus yang ada namanya text form field ya biasanya kita digunakan untuk menginput sesuatu ya atau form gitu ya. Nah, coba kita ketik aja misalnya body body padding padding H inset dot all 10. Terus child form. Nah, ada widget namanya form juga teman-teman. Child.
Nah, itu ya, kita tinggal kopas-kopas aja nih. Password sama button ya, reset button. Unpressnya kita nggak usah anuin dulu. Kosongin dulu unpressnya. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa ya seperti form biasa lah. Nah, cuma ada widget di text from field ini biar dia ini ya kayak password ya, bintang-bintang. Kalau di web mungkin teman-teman tinggal ubah tipenya itu tipe password. Nah, tapi kalau di Flutter pakai ini obscure text true. Nah, sekarang passwordnya sudah bintang-bintang. Nah, itu saya kira mungkin nggak ada kendala yang berarti teman-teman. Nah, terus ada alert dialog. Ini gunain Giphy dialog, nggak dialog ya. Jadi kita buka aja di sini ya misalnya. Oh, buka saja halamannya terus. Nah, jadi di pubdev ini sebenarnya ada banyak widget-widget buatan orang gitu ya. Entah atau instansi atau dari filternya juga. Nah, kalian bisa search saja sih mau widget yang seperti apa di sini ya di pubdev ini. Tapi yang kita pakai adalah GIF di dialog ya untuk praktikum kali ini. Nah, cara pakainya gimana? Cara installnya gimana? Buka ini lalu taruh di pubspec YAML dan import. Nah, maksudnya apa? Maksudnya teman-teman buka itu terus buka pubspec YAML. Nah, di sini ya. Terus teman-teman di sini ada cara instalasinya. Nah, installing. Nah, kalau saya biasanya gunain pakai ini dependensi ini. Nah, misalnya saya pakai di sini. Saya taruh di sini ya dependencies. Nah, saya taruh di bawah ini. Nah, kenapa? Biar nanti kalau di update dia update ini. Nah, itu teman-teman cara installnya. Kita tinggal coba get ya. Kita bisa juga filter pub get. Nah, seperti itu. Terus kita import ke ke ini ya teman-teman yang pakai. Kebetulan kelas saya di sini. Kelasnya di file main.dart masih. Karena harusnya lebih baik dipisah-pisah sih. Tapi ya karena untuk praktikum aja saya satuin ya teman-teman. Nah, sudah importnya sudah. Terus buat folder image taruh gambar berikut. Oke. Eh, oh, kok close ya dia. Oke, nggak apa-apa. Not found. Oke. Nah, pilih yang ini ya teman-teman. Kalau not found mungkin ya ininya salah sih. Apa? Ini coba dihapus ya. URL-nya salah kadang. Nah, ini ya yang di-download. Kita coba download. Save di project kita ya. Tes praktikum. Misalnya saya kasih di sini namanya assets.
Terus saya masukin image misalnya ya. Atau img. Oke, sudah. Setelah itu kita taruh gambarnya berikut ya. Sudah ya. Nah, terus jangan lupa didaftarkan aset tersebut di Partspec ya, Ma. Di sini. Nah, di sini ya daftarin. Tadi kan kita di assets, ya, assets. Ya, assets IMG. Nah, setelah itu kita masukkan kode berikut ya. Nah, coba. Misalnya ini saya ubah. Body container filenya material button. Ada child lagi. Ada child lagi itu text alert dialog. Text colornya colors dot white. on press buttonnya. Itu bisa kasih kayak gini ya. Jadi misalnya ketika kita klik buttonnya apa yang terjadi. Misalnya di sini show dialog. Nah, konteks kita kasih konteks dot samain aja ya builder. Bukan dot ya, koma. Builder ini diginiin aja dulu. Terus kita pakai widgetnya network give dialog. Nah, image-nya aset yang udah kita pakai. Taruh aja sih langsung image jacket give. Oh, di sini jangan lupa slash image ya. Yang URL kita tadi yang kita taruh di mana? Di assets image, terus title-nya misalnya ini title-nya. Langsung aja deh. Tuh, karena nggak rapi. Saya coba enter dulu, enter. Title-nya text. Ya, koma kan.
Teksnya itu apa? Teksnya itu teksnya itu ini. Ya, kayaknya lebih enak di ini sih, di enter. Teksnya itu ini, terus stylenya itu text style. Ini langsung aja font size 22, font weight weightnya 600. Nah, terus description text-nya jangan lupa kita tambahkan juga di sini description text. This is a man wearing jacket. Sebentar. Jangan lupa koma, teman-teman. Error ya. Nah, deskripsinya itu terus teks. This oh enggak ya. This is a man wearing a jacket. Text align itu text align-nya center biar dia di tengah. Sama style nah, terus ada on okay. Nah, ini kita kosongin dulu. Ketika kita klik OK, apa yang terjadi? Nah, kita lihat apakah masih ada error. Harusnya sudah tidak ada error, tapi kita coba aja dulu ya. Oh, masih ada. Nah, ternyata di saw dialog ini perlu titik koma, teman-teman. Oh, atau dia tutupnya salah ya? Oh, sudah betul. Oke. Kita coba run. Run. Eh. Oke. Masih error. Kalau teman-teman baca di sini errornya di sini ya, di paket ini importnya. Kenapa? Karena ini kira-kira errornya package gift library is the legacy should not be imported into unsafe library. Nah, jadi sebenarnya Hulter tuh ada yang terbaru, ada fitur null safety-nya, teman-teman. Jadi ini coba saya buka. Nah, dulu tuh Flutter tuh nggak ada null safety-nya.
Nah, kalau kita lihat nih versionnya ini 2 tahun yang lalu. Ya, jadi dan dia tidak mendukung null safety. Nah, kita coba lihat paket lain yang mendukung null safety ya, misalnya ini nih, apapun ini ya. Nah, ini ada label kayak gini berarti dia mendukung null safety, sedangkan SDK kita itu nggak pakai null safety, makanya dia error. Nah, caranya apa? Caranya kita bisa downgrade SDK-nya gitu ya. Cara downgrade-nya gimana? Cara downgrade-nya tadi pas back YAML. Nah, di sini dia ada banyak cara sih. Jadi, cara yang pertama kita downgrade misalnya kalian tetap mau pakai dialog itu. Nah, kalian bisa downgrade ke SDK yang sesuai dengan widgetnya. Atau kalian bisa cari widget lain, nah tapi yang mendukung null safety. Nah, kebetulan saya pengennya ya widget ini juga. Nah, jadi saya sesuaikan SDK-nya sama yang dimau. Ini sudah versi terbaru. Nah, versi yang nggak mendukung null safety itu ya ini dia. Saya ubah. Nah, 7 sampai sekian lah ya. Terus kita run. Ini apa itu? Upgrade. Nah, biasanya kalau kita di awal sudah pakai null safety, terus tiba-tiba berubah gitu ya, yang tidak null safety, dia akan banyak error. Banyak errornya sebenarnya ya tinggal dihapus-hapus aja lah sih. Contohnya ini kan, ini artinya tanda-tanda kita pakai null safety gitu lah. Nanti akan dijelaskan di minggu selanjutnya. Ini kita hapus saja. Kita hapus yang tidak perlu. Ini juga kita hapus. Kita hapus. Oke, kita hapus. Harusnya sudah tidak ada lagi bermasalah ya. Kita coba run. Nah, sekarang sudah running ya, teman-teman. Tapi apakah berhasil? Nah, sudah muncul ya. Nah, kalau kita klik alert dialognya, nah akan muncul gambar kita yang telah kita download tadi. Terus ada ini judulnya kan kebetulan kita kasih seperti ini ya. Jadi network TV dialog ini yang ini keseluruhan ini. Terus di paling atas kita taruh image-nya ini. Terus ada title-nya text man wearing jacket dengan font size-nya 22. Font weight-nya ini agak tebal. Nah, terus di deskripsinya kita kasih ini. This is a man wearing jacket. Terus jadi center. Nah, terus on OK button press-nya itu belum ada. Jadi kalau kita klik OK nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita cancel dia secara default akan nutup. Nah, itu bawaan dari network GIF-nya. Semoga video ini cukup jelas teman-teman. Kalau masih juga belum jelas boleh tanyakan ke saya ya atau ke pengajar-pengajar lainnya. Nah, hasilnya sudah sesuai. Nah, hasilnya sudah sesuai ya. Tinggal teman-teman praktikan aja. Saya tutup teman-teman kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Pagi, siang, malam.